ketika terjadi pandemik gitu, seluruh dunia terkena dampaknya. Jadi kita yang cuma bisa impor, ya kita mengantri jadinya gitu ya. Jadi kita dapatnya mungkin antrian keberapa gitu, sehingga di sini penanganannya menjadi terlambat. Kalau berbicara akurasi itu kan artinya berdasarkan data pengamatan ya, eksperimen. Ya selama eksperimennya belum dilakukan ya kita tidak bisa mengeluarkan angka akurasi itu ya. Tapi dari beberapa eksperimen yang dilakukan, kalau kami sebetulnya yakin akurasinya 100%. Ya, nama saya Muhammad Yusuf. Di tim ini ya saya koordinator dari tim peneliti diagnostik dan vaksin COVID-19 di Unpad. Jadi sebelumnya mungkin saya ingin jelaskan bahwa istilah rapid test 2.0 ini sebetulnya istilahnya Pak Gubernur ya waktu itu ketika mengunjungi. Jadi dalam konteks COVID ini rapid test yang sebelumnya sudah beredar itu kan rapid test deteksi antibodi gitu ya. Nah kebetulan karena dikatakan akurasinya masih rendah misalkan dan ada beberapa yang bermasalah dan kemudian sekarang muncul gitu ya rapid test untuk deteksi antigen, maka mungkin bahasanya yang kemarin itu 1.0, yang ini 2.0 gitu. Di awalnya mungkin saya perlu jelaskan juga bahwa ketika kita membandingkan antara deteksi antigen dan antibodi, sebetulnya ini kita bukan membenturkan mana yang lebih baik gitu ya. Dua-duanya bagus sebetulnya, karena rapid test ini juga sebelum COVID-19 sudah banyak dipakai untuk penyakit-penyakit lainnya gitu. Dan biasanya tersedia dua pilihan itu, deteksi antibodi dengan deteksi antigen. Nah bedanya, kalau deteksi antibodi sesuai namanya, yang dideteksi adalah antibodi terhadap si patogen atau virus atau bakteri penyebab penyakit tersebut gitu ya, yang biasanya muncul ya setelah beberapa hari gitu. Bahkan kalau di COVID ini mungkin baru munculnya setelah di atas 10-15 hari gitu. Tapi kalau tujuannya untuk mengetahui ketika ada orang ada gejala gitu ya, dia dideteksi dengan deteksi antibodi, itu kemungkinan besar pasti negatif karena antibodinya memang belum terbentuk gitu. Iya, terlalu dini. Jadi untuk keperluan tersebut, untuk memprediksi atau menentukan apakah penyebab dari orang ini sakit ya, misalnya ketika dia sudah demam, batuk gitu, itu kita membutuhkan deteksi antigen. Kalau bicara harga dan produksi, sebenarnya ini kaitannya bukan antara antibodi versus antigen ya. Ini sebetulnya yang kita lihat adalah ketika kita terkena wabah seperti sekarang, ya jujur kita panik gitu. Penanganan deteksinya itu kita baru tersadar bahwa industri untuk membuat ini tuh masih sangat minim sekali. Kita belum siap. Kemudian ada tes PCR yang merupakan gold standard untuk deteksi penyakit gitu ya. Itu juga sama. Kita hampir semuanya masih mengandalkan impor gitu. Jadi ketika terjadi pandemik gitu seluruh dunia terkena dampaknya. Jadi kita yang cuma bisa impor ya kita mengantri jadinya gitu ya. Jadi kita dapatnya mungkin antrian keberapa gitu sehingga di sini penanganannya menjadi terlambat. Nah sebetulnya itu yang mendorong kami untuk kemudian ya kita harus tumbuhkan industri ini gitu. Nah jadi harapannya kita juga sudah mulai, jadi nanti perlahan-lahan kita akan ganti semua komponen gitu ya, itu dengan komponen lokal. Ya contoh sekarang si kaset ini yang warna putihnya itu udah bisa diproduksi lokal ya, di Bandung bahkan sudah bisa dibuat. Nah untuk yang produk kedua berbasis SPR ini sebetulnya kami Unpad itu bergabung sebagai anggota dari tim yang diketuai oleh Pak Isa Ansori dari ITB, dari Teknik Elektro, dan ini dikoordinir oleh BPPT dan Ristek BRIN. Saat ini metode gold standard yang ada itu adalah PCR ya, PCR. Sebetulnya tidak ada masalah dengan PCR gitu ya, kalau kita bisa mengoptimalkannya. Jadi misalkan jumlah reagennya cukup, alatnya cukup, tenaga ahlinya cukup, sebenarnya kita bisa selesai seperti di negara lain gitu. Makanya mungkin kalau di negara lain tidak perlu repot-repot mencari metode lain ya untuk menggantikan itu. Nah salah satu metode yang awalnya dipikirkan atau inovasinya itu awalnya idenya itu dari teman-teman ITB, mereka mengembangkan metode SPR. Nah masalahnya SPR itu kan cuma alatnya ya, jadi alat yang bisa mengukur interaksi antar dua molekul.
Nah, molekul yang penangkap virusnya itu yang nggak ada. Nah, itulah kami bekerja sama. Jadi dalam aspek ini ITB mengembangkan metodenya. Jadi alat SPR itu dikembangkan metodenya untuk deteksi penyakit. Nah, kami di Unpad itu mengembangkan biosensornya atau molekul penangkap virusnya. Nanti mungkin bisa lihat alatnya ya seperti apa. Alatnya ya kalau kata Pak Gubernur sebesar aki motor gitu ya. Artinya kalau sebesar itu memang cukup portable gitu ya. Jadi kalau kita nanti di pelosok itu ingin membuat semacam mobile posko mobile untuk pengujian ya, itu bisa dilakukan gitu. Dari segi harga juga sekarang sudah muncul yang namanya Nano SPR ya, alatnya lebih kecil, portable, dan harganya juga lebih terjangkau gitu. Kalau berbicara akurasi itu kan artinya berdasarkan data pengamatan ya, eksperimen. Ya, selama eksperimennya belum dilakukan ya kita tidak bisa mengeluarkan angka akurasi itu ya. Tapi dari beberapa eksperimen yang dilakukan, kalau kami sebetulnya yakin akurasinya 100%. Tapi sekali lagi, itu kan dari eksperimen yang terbatas. Nah, karena di level klinis, akurasi itu berbeda dengan definisi kami. Kalau kami itu kan setiap kami coba itu pasti terdeteksi, maka 100%. Tapi kalau dalam aspek klinis, akurasi ini harus dibuktikan. Jadi nanti kita akan membuat suatu desain eksperimen gitu ya. Jadi nanti ada sampel yang sudah terkonfirmasi positif, misalkan ada 10 terkonfirmasi negatif, ada 10 juga. Nah, nanti dicoba dengan SPR ini. Dari 10 itu ada berapa sih yang terdeteksi positif? Kalau terdeteksinya ada 8 dari 10, maka 80%. Lebih kurang seperti itu sederhananya gitu. Di saat sekarang working from home, lockdown segala macam, itu sebetulnya ini kita inisiasinya itu sekitar bulan Februari ya. Februari itu ketika baru awal-awal kita berpikir sebetulnya ada yang bisa kita lakukan karena ilmunya ada dan kita punya kapasitas untuk itu. Jadi waktu itu kita ajak teman-teman, awalnya diskusi gitu lewat WhatsApp gitu ya, terus lewat telekonferensi gitu ya, meeting call gitu. Dari situ kemudian juga kayaknya bisa nih kita kerjain gitu ya, kita kerjain sampai akhirnya satu persatu berdatangan ke sini ya. Jadi ada yang tadinya sudah pulang ke Tasik, ke Sukabumi gitu ya. Ya saya nggak tahu mereka bagaimana minta izinnya ke orang tua ya, mungkin saya mau berbuat sesuatu gitu ya di sini. Sampai akhirnya ke sini kita ngumpul semua dan alhamdulillah niat mereka menurut saya membuahkan hasil yang baik. Karena jujur saya tanpa mereka juga saya nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Dan kita tidak pernah memaksa gitu ya. Jadi kita mengajak mereka dan mereka dari hati karena memang mereka suka dengan penelitian, misalkan ya, mereka juga ingin berbuat sesuatu ya, akhirnya itulah mereka semua di sini. Di sini ada sekitar 19 orang yang semuanya bukan jadi itu bekerja kontrak dengan pusat riset pusat riset di sini gitu.